Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada sebuah kisah yang terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Peristiwa ini terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman terkejut ketika menemui seorang pemuda yang beribadah di dasar laut selama ribuan tahun. Bagaimana bisa seorang manusia bisa hidup di dasar laut? Simak video ini hingga akhir dan jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, share, dan juga komen. Selamat mengikuti. Dikisahkan di saat itu Nabi Sulaiman bin Daud menerima wahyu ilahi yang memerintahkannya untuk mendatangi sebuah pantai. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya di sana. Dengan penuh keyakinan, Nabi Sulaiman menuju pantai dengan seluruh anggota pasukannya yang terdiri dari manusia, beberapa binatang, bahkan dari bangsa jin. Akan tetapi, dikala mereka tiba di pantai tersebut, yang mereka temui hanya pemandangan biasa berupa pantai yang panjang dengan samudera yang berkelora dan tak terbatas luasnya. Raja Sulaiman memerintahkan salah satu pasukannya dari bangsa jin untuk menyelam ke dalam laut yang sangat dalam dengan tujuan mencari sesuatu yang sangat istimewa. Jin itu pun menyelam hingga sejauh mungkin sambil memperhatikan sekelilingnya dengan seksama. Namun setelah waktu yang lama berlalu, jin itu pun kembali ke permukaan dengan wajah kebingungan. Dia berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah berenang sejauh mungkin hingga ke kedalaman laut yang sangat dalam. Namun aku tidak menemukan sesuatu yang aneh atau luar biasa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman merasa belum puas dengan laporan jin tersebut, dikarenakan Allah telah mengfirmankan dan itu pasti benar adanya. Mungkin saja jin itu tidak mampu menemukan, gumam Nabi Sulaiman di dalam hatinya. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan masih dari bangsa jin, yakni jin ifrit. Jin ifrit memiliki kemampuan jauh lebih hebat di atas jin sebelumnya. Untuk menjalankan tugas tersebut, jin ifrit pun segera menyelam ke dalam samudera, menjelajahi setiap tempat dan mencapai kedalaman yang luar biasa yang tidak dijangkau oleh jin yang pertama dengan kecepatan yang mengagumkan. Namun setelah berlalu beberapa waktu, ifrit kembali ke permukaan tanpa membawa apapun. Ia berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh mungkin hingga ribuan kilometer ke dalam laut, bahkan 2 kali lebih dalam dari jin sebelumnya yang kau utus. Tapi aku tidak menemukan sesuatu yang aneh atau istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman tetap merasa belum puas dengan hasil apa yang disampaikan oleh jin ifrit. Oleh karenanya, Nabi Sulaiman memutuskan untuk mengutus salah satu pasukannya dari bangsa manusia. Nabi Sulaiman mengandalkan salah satu punggawanya, yakni Asif bin Barhaya. Asif bin Barhaya yang sangat mahir dan ahli dalam kitab Taurat. Bahkan Allah telah memberinya pengetahuan langsung dari sisinya yang dikenal sebagai ilmu laduni. Dari sini mungkin sebagian Anda bertanya, siapa Asif bin Barhaya ini? Sekedar mengingatkan, Asif bin Barhaya adalah orang yang berhasil memindahkan singgasana Ratu Balqis atas permintaan Nabi Sulaiman. Di saat itu, Nabi Sulaiman mengutus jin ifrit guna segera membawa istana Ratu Balqis. Jin ifrit menyatakan, istana Ratu Balqis akan tiba sebelum Nabi Sulaiman sempat beranjak dari tempat duduknya. Dan hingga akhirnya orang alim dari kalangan manusia mengajukan diri untuk memindahkan istana Ratu Balqis. Dia berkata bahwa dia mampu mendatangkan istana Ratu Balqis dengan sangat cepat, bahkan sebelum mata sempat berkedip. Hal semacam ini membuat Nabi Sulaiman merasa kagum hingga akhirnya istana Ratu Balqis benar-benar dipindahkan oleh Asif bin Barhaya. Baik, kita lanjutkan kembali kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan kepada Asif bin Barhaya, "Wahai Asif, tolong tunjukkan kepadaku sebetulnya keajaiban apa yang Allah sembunyikan di dalam lautan ini yang ingin ditunjukkan kepadaku." Tak seperti dua bangsa jin yang segera menyelam ke samudera tadi, Asif bin Barhaya hanya diam sejenak lalu mengangkat kedua tangannya ke atas seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, tiba-tiba air laut terbelah dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu keempat terbuat dari zabarjud berwarna hijau, pintu kedua terbuat dari yakut, pintu ketiga terbuat dari mutiara, dan pintu keempat terbuat dari intan. Lalu Asif menjelaskan, "Wahai Nabi Allah, inilah keajaiban yang Allah ingin tunjukkan kepada Anda. Kubah ini terletak di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali lebih dalam dari yang diselami oleh para jin." Nabi Sulaiman alaihissalam melihat dengan penuh kekaguman saat kubah putih tersebut perlahan-lahan bergerak menepi. Lalu pintu-pintu kubah tersebut terbuka satu persatu dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalamnya. Kemudian beliau beserta rombongan memasuki kubah tersebut dan menemukan seorang pemuda yang sedang beribadah di dalamnya. Dengan penuh hormat, Nabi Sulaiman mengucapkan salam dan bertanya, "Wahai pemuda,
mengapa engkau tinggal di dasar lautan di kubah ini?" Setelah membalas salam Nabi Sulaiman, pemuda itu menceritakan kisahnya bahwa ia dulunya merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat, ibunya buta dan ayahnya lumpuh selama hampir 70 tahun. Ketika ibunya akan meninggal, ibunya berdoa, "Ya Allah, panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Lalu Allah mengijabah doa ibunya. Sebelum ayahnya juga akan meninggal, ayahnya pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap berada dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak diketahui oleh para setan atau para jin." Dan doa ayahnya itu juga diijabah oleh Allah. Setelah kedua orang tuanya meninggal, pemuda itu pergi ke sebuah pantai dan melihat sebuah kubah besar berwarna putih yang keadaannya pada saat itu terbuka. Pemuda itu pun memasuki kubah itu untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Setelah pemuda itu masuk, tiba-tiba kubah tersebut menutup dengan sendirinya dan dibawa ke dasar lautan yang paling dalam oleh malaikat. Sejak saat itulah pemuda tersebut menghabiskan hidupnya hanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kubah. Nabi Sulaiman bertanya lagi kepada pemuda itu, "Pada masa Nabi siapa engkau hidup saat itu?" Pemuda itu menjawab, "Waktu itu adalah masa Nabi Ibrahim alaihissalam." Berarti pemuda tersebut telah tinggal di dalam kubah tersebut selama sekitar 1400 tahun. Namun anehnya, ia tidak tampak menua sedikit pun. Bahkan tidak ada satupun uban yang ada di rambutnya. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian kembali bertanya, "Bagaimana dengan minumanmu, makananmu?" Pemuda itu pun menjawab dengan tenang, "Setiap hari kubah ini naik ke permukaan, lalu seekor burung membawa makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa menikmati berbagai jenis makanan dari dunia ini yang membuat saya selalu merasa puas dan kenyang, wahai tuanku. Saya tidak lagi merasakan lapar dan panas, dingin dan juga haus, kejenuhan atau bahkan kelelahan. Bahkan rasa ingin tidur pun telah tidak ada, sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk hanya beribadah kepada Allah." Nabi Sulaiman alaihissalam sangat kagum melihat ini semua, terlebih kepada pemuda itu. Meski sebetulnya mukjizat dan kelebihan yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman juga sangat menakjubkan, tetapi bagi beliau apa yang dialami oleh pemuda ini jauh lebih menakjubkan, terutama karena pemuda itu bukan berasal dari seorang nabi atau rasul, melainkan hanya seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian ia memperoleh kemuliaan atau karomah berkat doa yang tulus dari kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman alaihissalam menawarkan kepada pemuda itu, "Maukah engkau tinggal bersama kami, wahai pemuda?" Pemuda itu pun menjawab dengan lemah lembut, "Kembalikanlah saya ke tempat semula dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai saat yang Dia kehendaki." Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan agar kubah itu dikembalikan ke tempat asalnya. Kemudian Asif menadahkan tangannya kembali dan berdoa. Secara perlahan kubah itu pun masuk ke dalam laut dan pemandangan kembali seperti semula, hanya air dan pasir yang tampak tak terbatas. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu yang telah melahirkan kita. Wallahu a'lam bishawab.